Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara daring dengan mata kuliah pengembangan kurikulum SD untuk semester 5. Pada pertemuan ini sesuai dengan sub CPMK yang pertama, di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar. Jadi, pada materi ini, adik-adik sekalian berkaitan dengan konsep dan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar di SD. Kita akan sama-sama membeda bagaimana dari masing-masing pengembangan kurikulum sekolah dasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Baik, pada slide pertama terlihat bahwa bagaimana kurikulum di Indonesia. Nah, saat ini kita menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada kurikulum 2013 ini yaitu bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Lalu pada kurikulum Merdeka Belajar, jadi kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013. Dikutip dari laman dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalam konsep yang menguatkan kompetensinya. Jadi pada intinya di sini Nah, dari kurikulum 2013 itu merupakan evaluasi dari kurikulum Merdeka Belajar karena hadirnya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah itu mengatasi dengan masalah pandemi kita waktu kemarin. Jadi seperti itu, sehingga ada siasat pemerintah yang luar biasa untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kebijakan-kebijakan di dalam kurikulum? Nah, kalau kebijakan kurikulum 2013 itu sendiri, yaitu di mana usaha pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang salah satu kebijakannya berbunyi untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pembelajaran. Serta untuk kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan dalam kurikulum darurat yang khusus diluncurkan agar bisa merespon dampak dari pandemi COVID-19. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar merupakan suatu pendekatan untuk siswa mampu maupun mahasiswa agar bisa memilih pembelajaran yang nantinya. Jadi, seperti itu semuanya. Jadi, ada beberapa pandangan-pandangan lain yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum ini adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Nah, jadi seperti itu untuk masalah kebijakan-kebijakan kurikulum ini semuanya. Lalu pada slide berikutnya tentang komponen-komponen kurikulum. Nah, di dalam kurikulum 2013 terdapat 5 komponen utama. Apa saja? Yang pertama itu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima itu adalah evaluasi. Jadi, eh, dari kelima komponen yang ada pada kurikulum 2013 ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan tentang masing-masing komponen tersebut. Lalu bagaimana tentang komponen kurikulum dalam Merdeka Belajar?
Jadi tujuan dari kurikulum, kemudian ada juga komponen isi bahan, kemudian ada komponen strategi pelaksanaan, dan ada komponen evaluasi. Jadi tujuan dari kurikulum meliputi tujuan nasional, instruksional, kurikuler, dan instruksional. Hampir mirip semuanya di sini komponen-komponennya ada sekalian. Lalu, bagaimana keunggulan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar ini? Nah, yang pertama pada keunggulan kurikulum 2013 adalah siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti. Lalu bagaimana keunggulan dengan kurikulum Merdeka Belajar? Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar itu lebih fokus pada materi yang penting atau esensial, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Guru nantinya dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi untuk dilihat dari keunggulan kurikulum, baik kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar ini adik-adik semua, itu ada prinsip pengembangan dari kurikulum. Nah, beberapa pandangan-pandangan tentang masalah prinsip pengembangan kurikulum ini sendiri, yang pertama itu ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat itu ada prinsip praktis, yang kelima ada prinsip efektivitas. Nah, silakan adik-adik cari tahu sendiri apa bentuk-bentuk dari prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian jangan lupa berikan pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar di eh, webinar ini. Nah, terus bagaimana perbedaan kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar ini? Sedikit ada perbedaan ya, dilihat dari pertama pembelajaran kurikulum 2013 ini umumnya hanya terfokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sementara pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler dan kurikulernya. Nah, kalau pada Merdeka Belajar tadi, intrakurikulernya itu kisaran jam pelajarannya itu 70 sampai dengan 80%. Sedangkan kalau kurikulernya itu 20 sampai dengan 30% melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang apa saja sih dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila? Nah, disampaikan ya. Oke, baik. Demikian untuk presentasi perkuliahan secara daring pada hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saya tadi, boleh dijawab dan silahkan juga kepada kalian untuk menyimpulkan materi-materi tentang bagaimana landasan-landasan dari kurikulum, kemudian apa pengertian kurikulum, kemudian bagaimana karakteristik kurikulum, kemudian bagaimana prinsip-prinsip dalam pengembangan serta pelaksanaan kurikulum, kemudian konsep dasar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa, kemudian bagaimana perbedaan tadi, kemudian antara kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum 2013. Nah, jadi silakan adik-adik semuanya untuk bisa menyimpulkan dan bila perlu juga silakan untuk memasukkan bagaimana em, sejarah-sejarah tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Boleh ya, silakan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.